Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama dengan gue Molly dan sharingan gue yang sekiranya boleh bermanfaat untuk teman-teman yang relate dengan topik yang gue sampaikan. Hari ini gue akan bercerita sedikit tentang pengalaman masa lampau gue sih sebenarnya. Jadi pengalaman ketika gue memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan kantoran gue di Indonesia dan berangkat ke Australia. Jadi singkat cerita, sebelum gue memutuskan untuk berangkat ke Australia, gue adalah seorang karyawan swasta yang sudah bekerja selama 8 tahun di sebuah bank yang cukup ternama di Indonesia. Dan pada saat gue meninggalkan pekerjaan gue itu, bisa dikatakan gue sedang berada di puncak karir gue, dimana saat itu gue baru berusia 29 tahun dan sudah dipercayakan untuk menghandle sebuah cabang. Jadi dengan kata lain, ketika gue meninggalkan pekerjaan gue itu, gue adalah seorang branch manager. Dan tentunya ketika gue meninggalkan pekerjaan itu, banyak pertanyaan yang masuk ke gue, yang disampaikan ke gue. Kok bisa? Kok nekat? Kok berani? Gak sayang ya meninggalkan pekerjaan itu? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Karena ada beberapa orang yang memang melabel bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan impian banyak orang. Jujur ku katakan, aku hanyalah manusia biasa juga yang pada saat itu juga merasakan yang namanya takut, deg-degan, khawatir, mempertanyakan apakah jalan yang gue ambil itu adalah jalan yang benar atau enggak. Jadi berdasarkan pengalaman yang udah gue lalui, hari ini gue pengen sharing aja sih ke teman-teman beberapa parameter, tips and trick berdasarkan dari pengalaman gue sendiri yang pada akhirnya membuat gue let go pekerjaan yang udah gue punya di Indonesia untuk akhirnya gue berangkat ke Australia. Yang pertama, yang menurut gue paling penting itu adalah mengukur room to grow atau ruang untuk bertumbuh. Gue memiliki pendapat bahwa room to grow setiap orang itu berbeda-beda ya, sangat subjektif, tergantung dari pendapat ataupun penilaian masing-masing orang. Jadi saat itu gue berusaha menilai seberapa besar sih ruang gue untuk bertumbuh secara personal ataupun profesional kalau gue bertahan, dan kalau akhirnya gue memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan ini. Dan saat itu secara pribadi gue menilai bahwa kalau gue berani untuk melangkah, gue melihat bahwa room to grow gue akan lebih luas dibandingkan untuk gue bertahan di pekerjaan gue saat itu. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan yang namanya comfort zone. Memang betul menurut gue perkataan orang bahwa untuk meninggalkan sebuah pekerjaan itu kita harus berani untuk keluar dari comfort zone-nya kita. Dan keberanian gue untuk keluar dari comfort zone itulah yang akhirnya membawa gue berangkat ke Australia, dimana gue berani untuk mengambil langkah, maju, mencoba dunia baru, memulai lagi dari nol, belajar di lingkungan baru, dunia baru, kultur baru, dan ya wow, it's amazing guys. Yang ketiga itu adalah menurut gue yang akhirnya membuat gue berani adalah willingness to take the risk and to accept the challenge. Jadi keinginan gue untuk akhirnya berani nih mengambil resikonya dan menerima tantangan tersebut. Jadi saat itu gue kayak udah di posisi ya now or never gitu. Apapun hasilnya, kedepannya baik atau buruk, ya gue harus berani dan bertanggung jawab terhadap semua resiko yang akan gue hadapi di depan sana. Tips and trick yang keempat yang membuat akhirnya gue berani untuk meninggalkan pekerjaan gue itu adalah, menurut gue kita tuh harus banget punya yang namanya saving untuk membuat kita merasa aman selama kita meninggalkan pekerjaan kita. Paling tidak saving yang kita punya itu bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, khususnya untuk fixed cost-nya kita. Dan tips and trick yang kelima yang menurut gue gak kalah penting yang harus kita punya ketika kita memutuskan untuk meninggalkan sebuah pekerjaan itu adalah plan kita ke depannya. Menurut gue sangatlah penting untuk membuat
at least 3 plan deh, plan A, plan B, plan C yang mau kita jalanin. Jangan sampai kita meninggalkan sebuah pekerjaan tapi kita nggak tahu nih arah kehidupan kita mau kemana. Dan sama halnya juga dengan gue gitu, ketika gue memutuskan untuk berangkat ke Australia, bukan cuma sebatas oh gue dapat visa kerja nih di Australia, tetapi lebih daripada itu gitu, gue juga punya sebuah motivasi, sebuah plan bahwa dengan gue meninggalkan pekerjaan gue ini, rencana apa aja sih yang udah gue punya di Australia nanti, apa aja sih yang mau gue kejar, apa aja sih yang mau gue lakukan, future plan gue untuk diri gue pribadi ke depannya tuh apa gitu. Semuanya sudah gue rencanakan sebelum akhirnya gue memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan gue. Dan hari ini ketika gue men-sharingkan cerita ini ke teman-teman, gue sudah tepat 1 tahun meninggalkan pekerjaan gue di Indonesia untuk berangkat ke Australia. Dan yang menjadi pertanyaan banyak orang, gimana mau kondisi lo saat ini? Apakah menurut lo membuat keputusan yang tepat dengan meninggalkan pekerjaan lo itu? Puji Tuhan, syukur hingga saat ini semuanya berjalan dengan sangat baik, semuanya lancar, dan gue merasakan bahwa keputusan gue untuk pindah ke Australia itu adalah keputusan yang tepat. Dimana banyak sekali hal-hal baru yang bisa gue pelajari di sini, mulai dari kultur, lingkungan, dunia kerja, banyak hal yang gue merasa bahwa kalau gue masih duduk di pekerjaan gue saat itu, ya gue mungkin gak bisa belajar apa yang gue pelajari hari ini di Australia. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekiranya relate dengan topik yang gue ceritakan, yang mungkin lagi galau mau meninggalkan pekerjaannya atau tidak untuk suatu hal yang baru, sekiranya sharingan gue hari ini boleh bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Oke, segitu aja teman-teman sharingan yang bisa gue sampaikan hari ini. Kiranya boleh bermanfaat ya. Buat teman-teman yang udah nonton, thank you so much for watching my video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan sharing ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. See you di video-video gue selanjutnya. Bye, have a good night and take care.